61. Dalam 3 hari ini, Tang Yi dipromosikan dari roh perang bintang 6 menjadi roh perang bintang 7, yang setara dengan rata-rata 3 hari. Tang Yi dapat dipromosikan ke tingkat. Jika kecepatan ini dilihat oleh orang lain, ia mungkin cemburu dan ingin membunuh Tang Yi. Ketika orang lain melakukan upgrade, yang mana yang tidak terendam dalam praktik untuk waktu yang lama sebelum mereka dapat dipromosikan ke tingkat, dan waktunya masih tidak pasti, siapa, seperti Tang Yi, yang tidak memiliki hambatan dan ingin dipromosikan. Tang Yi memiliki sistem God of War dan hanya anak surga. Namun, peningkatan itu adalah kegembiraan, kecakapan ditingkatkan, dan kekuatan ditingkatkan. Ini juga memuaskan, tetapi satu-satunya masalah adalah bahwa Tang Yi membunuh 6 hari di daerah monster tingkat keempat, dan saat ini di daerah tingkat 4, ia ingin butuh waktu lama untuk menemukan monster tingkat keempat, dan dia tidak membunuh banyak sekali dalam sehari, jika tidak, kecepatan upgrade-nya akan lebih cepat. Saya tidak tahu apakah monster-monster di area level 4 ini dibunuh oleh Tang Yi, atau mereka takut oleh pembunuhan berdarah Tang Yi. Area monster level 4 saat ini hampir hening. Tidak ada monster di area hutan monster, yang benar-benar konyol. Jika ada undang-undang tentang perlindungan monster dan binatang buas di benua Paladin, saya ingin tahu apakah Tang Yi ilegal. Ini hanyalah ritme penghancuran monster. Tetapi tidak mengherankan bahwa Tang Yi, sistemnya diatur seperti ini, harus membunuh monster untuk meningkatkan, tentu saja, membunuh orang bisa, tetapi dia juga manusia, tidak bisa pergi ke pembantaian ras yang sama dengan setan, kan? Setelah beberapa pemikiran, pada hari ke-7, Tang Yi akhirnya melangkah ke area monster tingkat ke-5, dan juga mulai berlatih keterampilan medan ketiga, bila angin. 2 keterampilan Star Palm dan Longsor penuh dengan kemahiran, tidak perlu ditingkatkan lagi, itu adalah pergantian bila angin, dan di waktu berikutnya, ia akan meningkatkan kemahiran seni bela diri ini dan mulai menantang monster level 5. Monster level 5, kekuatannya sudah sebanding dengan level Panglima Perang Manusia, sedikit lebih tinggi dari Tang Yi, sangat berbahaya. Jika Anda menghadapi monster tingkat ke-5 yang sengit, Tang Yi mungkin harus melarikan diri. Anda harus mengatakan bahwa ketika datang ke area monster tingkat ke-5, Tang Yi tidak memiliki kepastian absolut dan merupakan tantangan yang sangat serius. Namun, prajurit itu seperti ini, dan kekuatannya meningkat dalam tantangan dan bahaya, jika ia selalu hanya menghadapi orang atau monster yang lebih lemah dari dirinya sendiri, itu tidak akan menguntungkan Tang Yi. Bunga-bunga di rumah kaca ditakdirkan untuk hidup selamanya di dunia yang penuh dengan bunga. Oleh karena itu, bahkan jika dia tahu bahaya kali ini, Tang Yi masih harus menantangnya. Selain itu, bila ledakan adalah keterampilan jarak jauh, ia juga memiliki langkah hantu seperti metode langkah tubuh, kemahiran langkah hantu juga 100%, kecepatannya sangat cepat, dan mereka bekerja sama satu sama lain. Dia masih mampu bertarung melawan monster tingkat ke-5 yang kuat. Dengan hati-hati melangkah ke area monster level 5. Pada saat ini, Tang Yi menentukan bahwa area monster level 5 adalah pusat dari seluruh hutan Fengyue. Cerita bersambung di bawah ini. Inilah habitat monster dan binatang terkuat di hutan Fengyue. Menurut rumor, hutan Fengyue memiliki monster setingkat iblis, yang tidak masuk akal. Monster level 5 sudah menjadi area pusat. Bagaimana monster level 8 muncul? Bukankah ini omong kosong? Tidak lama setelah memasuki area level 5, Tang Yi bertemu monster level 5 pertamanya. Nama, burung bayangan kutub darah emas. Level 5. Deskripsi, darah emas mengalir dalam tubuh. Ini adalah makhluk burung yang langka. Dengan darah alaminya, sangat cepat, dapat menyebabkan hantu terbang, dan sangat pandai mematuk. Penghakiman, mengancam relatif terhadap pemain. Monster lain yang menang dengan kecepatan. Di depan mata Tang Yi, ada monster dengan rambut emas di sekelilingnya, sedikit seperti Raja Wali, tinggi 2 meter, lebih tinggi dari Tang Yi, dengan tubuh agung dan megah. Burung bayangan yang luar biasa ini tumbuh sangat megah sehingga membuat Tang Yi sedikit gugup. Dan melihat deskripsinya, Tang Yi menebak bahwa kecepatannya harus berbeda, dan kekuatannya harus sangat kuat.
Pada saat ini, burung bayangan kutub darah emas sedang beristirahat di cabang pohon besar, dan tidak menemukan Tang Yi. Dia juga tidak tahu bahwa Tang Yi telah menemukannya. Bagus sekali, serang serangan terlebih dahulu. Tang Yi menyipitkan matanya dan melihat kegembiraan di hatinya ketika dia melihat bahwa burung bayangan kutub darah emas tidak menemukan dirinya. Tang Yi tidak pernah membunuh monster level 5. Jika dia bisa menyelinap monster level 5, itu adalah dorongan besar baginya dan dapat memperkuat kepercayaan dirinya dalam menghadapi monster level 5. Bagaimanapun, monster level 5 sudah sebanding dengan tingkat Raja Perang. Dalam keadaan normal, kekuatan semacam ini masih sulit untuk dibunuh. Jika Anda bisa melompati tantangan dan membunuhnya dengan mudah, tidak hanya menghemat waktu dan usaha, tetapi juga bisakah Anda mendapatkan poin pengalaman yang sangat besar. Seberapa kaya nilai pengalaman monster level 5? Pikirkan tentang hal itu sehingga Tang Yi pindah. Pinggang kucing dengan hati-hati menarik jarak lebih dekat. Gerakan Tang Yi saat ini sangat ringan. Ketika bergerak, hampir tidak menimbulkan suara. Selain itu, tatapan Tang Yi telah menatap Golden Blood Polar Shadow Bird saat bepergian, melihat reaksinya, dan segera setelah ditemukan, ia segera bergegas keluar untuk bertarung demi serangan yang gagal. Ini serius, tampaknya Tang Yi sangat bersemangat untuk berhasil dalam serangan menyelinap dan memenangkan pembunuhan pertama dari monster tingkat kelima. Untungnya, ketika Tang Yi dekat dengan burung bayangan kutub darah emas, masih ada jarak 5 meter. Burung bayangan kutub darah emas masih tertutup, dan matanya menatap lurus ke depan, dan Tang Yi tidak ditemukan. Cerita bersambung di bawah ini. Ini membuat Tang Yi sangat senang, dan tingkat keberhasilan serangan rahasia sangat besar. Bahkan, Tang Yi mulai sekarang, dengan kecepatan bila angin, dan kekuatan pemotongan, ketika dia menabraknya, itu diam, dan Tang Yi memiliki kepastian 60% bahwa dia bisa berhasil menyelinap menyerang. Membunuh. Namun, 60%, Tang Yi merasa itu tidak cukup, terlalu rendah. Dia sangat ingin berhasil dalam serangan diam-diam dan memenangkan pembunuhan pertama dari monster tingkat 5. Tingkat keberhasilannya sedikit lebih aman. Bagaimanapun, ini adalah monster level 5. Dari deskripsi, tidak mungkin untuk melihat apa yang menyelamatkan hidup yang dimiliki monster level 5 ini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Lebih baik menjadi lebih stabil. Jadi Tang Yi berdiri di tempat dan tidak terburu-buru untuk melakukannya. Setelah mengamati burung bayangan kutub darah emas dengan hati-hati untuk sementara waktu dan memastikan bahwa itu tidak menemukan dirinya beberapa kali, Tang Yi memutuskan untuk memulai. Melihat burung bayangan kutub darah emas, Tang Yi memutar tangannya, dan bila angin muncul di tangannya. Ketika dia siap, Tang Yi segera bangkit. Begitu dia mengangkat tubuhnya, kucing itu berdiri di pinggangnya, dan kemudian berlari dengan langkah pantom dengan cepat, bergegas menuju burung bayangan kutub darah emas. Seluruh rangkaian tindakan mengalir dan mengalir dalam satu langkah, yang merupakan karya besar yang berulang kali Tang Yi peroleh dalam hatinya. 62. Kecepatan Tang Yi sangat cepat, pada jarak 5 meter, hanya satu napas, bergegas ke sekejap mata. Dalam waktu sesingkat itu, gerakan Tang Yi begitu cepat, burung bayangan kutub darah emas tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat ini, satu orang dan satu burung dipisahkan oleh paling banyak satu lengan. Bilah-bilah. Untuk memastikan bahwa serangan bilah angin itu sangat mudah, sampai sekarang, ketika kedua belah pihak hanya dipisahkan oleh satu tangan, dia menabrak bilah angin menuju burung bayangan kutub darah emas. Harus dikatakan bahwa Tang Yi sangat mati lemas. Pukulannya sangat baik. Tidak hanya tiba-tiba, tetapi juga tidak bisa dihindari. Tidak ada waktu untuk reaksi antara kedua belah pihak. Seperti yang dipikirkan Tang Yi, pukulan ini memiliki tingkat keberhasilan yang lebih besar dan lebih aman. Jika Anda sekarang berada di depan Tang Yi dan bukan Raja Perang Umum, mungkin, serangan Tang Yi 90% pasti, dan ia akan dapat membunuh dalam satu pukulan. Bahkan King of War yang lebih kuat, pukulannya, bahkan jika dia tidak bisa membunuh dalam hitungan detik, juga dapat menyebabkan pihak lain terluka parah. Dapat dilihat bahwa Tang Yi menembak tiba-tiba, serta secara cerdik menangkap waktunya.
Kali ini, jika Anda ingin mencetak skor 100 poin, Tang Yi bisa mendapatkan setidaknya 99 poin. Seberapa sempurna pukulan ini bisa dilihat. Itu sangat disayangkan. Cerita bersambung di bawah ini. Di depan Tang Yi, itu bukan panglima perang manusia, tetapi monster tingkat kelima yang lebih kuat dari panglima perang, dan monster terbang yang dikenal karena kecepatannya. Gay. Pada saat ketika pisau ledakan Tang Yi melesat, burung bayangan kutub darah emas juga bereaksi, melihat pisau angin Tang Yi menembaknya dengan ngeri, dan pada saat yang sama, melirik Tang Yi dengan tatapan marah. Dia tidak mengerti dari mana orang ini berasal, atau mengapa orang ini sangat berani untuk berani menyerang dirinya sendiri di daerah tengah hutan Feng Yue. Meskipun itu sangat tiba-tiba, tetapi melihat krisis datang, burung bayangan kutub darah emas bereaksi secara naluriah. Begitu sayap mengibas, tubuhnya tiba-tiba menjadi bayangan dan terbang keluar. Wow! Saat tubuh burung darah emas kutub bayangan menjadi bayangan, pisau angin Tang Yi melesat dan memotong dari bayangan burung darah kutub emas darah. Tiba-tiba, bayangan itu pecah dan terbelah menjadi dua, seperti asap umumnya menguap di udara. Bila angin tetap tak henti-hentinya, dan dia terus memotong ke arah belakang, sebuah pohon dengan mangkuk tebal dipotong menjadi dua bagian dan jatuh sebagai tanggapan. Pisau ledakan Tang Yi sangat kuat sehingga bisa dilihat. Hanya, tubuh burung bayangan kutub darah emas tiba-tiba muncul di udara beberapa meter jauhnya, menatap mata merah dan menatap Tang Yi dengan marah. Sayap itu terbanting ke suara, pupu-pupu, sepertinya serangan menyelinap Tang Yi membuatnya sangat marah. Bila angin tidak mengenai burung bayangan tiang darah emas. Tapi pukul bayangannya. Serangan menyelinap gagal. Apa? Melihat sosok burung bayangan kutub darah emas beberapa meter jauhnya, Tang Yi membelalakkan matanya dan tidak bisa mempercayainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda harus tahu bahwa Tang Yi dan Golden Blood Polar Shadow Bird hanya satu lengan jauhnya, begitu dekat, tidak ada kemungkinan penggelapan. Terlebih lagi, dia tiba-tiba pecah, dan ketika tembakan itu datang, burung bayangan kutub darah emas hanya bereaksi, sudah terlambat pada waktu itu. Tanpa diduga, dia masih bersembunyi. Tang Yi mengingat bayangan tadi. Jika kecepatan burung bayangan kutub darah emas benar-benar sama dengan yang baru saja terjadi, Tang Yi tidak memiliki kendali atasnya. Itu terlalu cepat. Dalam sekejap, dalam waktu singkat, itu terbang beberapa meter jauhnya. Belum lagi bila angin pada kecepatan ini, bahkan jika Tang Yi melakukan semua yang dia bisa, dia tidak bisa menyentuh rambut burung pada burung bayangan kutub darah emas. Cerita bersambung di bawah ini. Melirik ke udara, mata berkedip, burung bayangan kutub darah emas yang sangat marah, Tang Yi meledak ke dalam hati, menendang ke belakang, kepercayaannya turun sedikit, dan dia ingin mundur. Tetapi pada saat ini, dia menemukan sebuah situasi. Yaitu, setelah serangan menyelinap tadi, napas burung bayangan kutub darah emas ini tampaknya telah memudar, ketika saya pertama kali melihatnya, itu sangat sehat dan kuat, dan bulu emas memancarkan cahaya yang cemerlang. Tapi sekarang, tubuh burung bayangan kutub darah emas ini memiliki sedikit penurunan napas, dan bulu-bulu keemasan di atasnya tampaknya tidak lagi begitu cerah dan redup, dan tampaknya sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Jangan. Tang Yi memikirkan kemungkinan. Alasan mengapa burung bayangan kutub darah emas ini baru saja meletus pada kecepatan yang menakutkan mungkin karena ia mendesak beberapa keterampilan menyelamatkan jiwa, sehingga lolos dari pukulan fatal. Kecepatan aslinya mungkin tidak secepat itu. Itu juga karena ia menggunakan keterampilan menyelamatkan jiwa ini, sehingga napasnya menjadi merana. Dan keterampilan semacam ini tidak hanya digunakan dengan santai. Berpikir, Tang Yi menembak pisau angin lain terhadap burung bayangan kutub darah emas di udara, dan mencobanya. Pada saat ini, di hadapan bila angin, tubuh burung bayangan kutub darah emas berubah menjadi bayangan, dan terbang ke samping dengan kilat yang tidak cepat, lalu bersembunyi. Dengan tindakan pencegahan, dan Golden Blood Polar Shadow Bird juga dikenal karena kecepatannya, kecepatan Windblade tidak dapat mengimbangi kecepatan terbangnya, jadi tidak mungkin bagi Windblade untuk mengenai Golden Blood Polar Shadow Bird. Tapi,
Tang Yi tidak mengharapkan pedang angin ini mengenai burung bayangan kutub darah emas sama sekali. Dia hanya mencobanya. Betulkah? Melihat burung bayangan kutub darah emas menghindari pedang angin, Tang Yi tidak hanya tidak mengecewakan, tetapi juga menunjukkan wajah bahagia di wajahnya, bersemangat. Meskipun bila angin tidak mengenai burung bayangan kutub darah emas, tetapi itu membuktikan pikiran Tang Yi. Persembunyian burung kutub darah emas bayangan segera mengungkapkan kekuatannya. Kecepatannya benar-benar tidak begitu abnormal. Pada saat ini, kecepatan burung bayangan kutub darah emas menyembunyikan bilah pedang Tang Yi tidak sebagus setengah dari yang sebelumnya, ini tentang kecepatan yang sama dengan langkah hantu Tang Yi. Dengan cara ini, burung bayangan kutub darah emas tidak terkalahkan lagi, dan Tang Yi juga memiliki kemungkinan untuk memeranginya. Jika tidak, pada kecepatan sebelumnya, bahkan jika Tang Yi menunjukkan semua kartunya, tidak ada pilihan selain diancam oleh burung darah emas kutub bayangan. Musuh yang lebih cepat darimu, membuatmu tidak bisa menanggapi itu mengerikan. Tentu saja mengerikan. Cerita bersambung di bawah ini. Karena inilah Tang Yi melahirkan mundur, tapi sekarang dia mengerti, dia tidak perlu melarikan diri. Tentu saja, meskipun saya mengerti sekarang bahwa kecepatan normal burung bayangan kutub darah emas sebanding dengan miliknya sendiri, Tang Yi berhati-hati ketika menghadapinya. Lagi pula, dia tidak tahu apakah kecepatan sebelumnya burung bayangan kutub darah emas dapat digunakan. Dengan kata lain, itu bisa meletus beberapa kali. Kalau-kalau, ketika dia menyerang dirinya sendiri, tiba-tiba itu datang sebentar, dia tidak tahu bagaimana harus mati. 63. Hah. Dalam pemikiran Tang Yizeng, burung bayangan kutub darah emas berkicau saat ini, dan tubuh emas yang agung mengepakkan sayapnya, berubah menjadi bayangan, dan dengan cepat mematuk ke arah Tang Yi. Ini layak untuk monster tingkat kelima, bahkan jika itu adalah kecepatan biasa, itu lebih cepat dari arus Raja Serigala Peledakan. Aku tidak tahu berapa kali. Jika roh perang biasa menentangnya, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Dan jika dihadapkan dengan panglima perang manusia biasa, di bawah kecepatan serangan ini, mereka harus melarikan diri. Orang bisa membayangkan kengerian burung bayangan kutub darah emas ini. Selain itu, ini hanya kecepatan normal burung bayangan kutub darah emas. Benar saja, itu adalah monster level 5. Namun, Tang Yi bukan orang biasa, ia makan pil atribut tanpa mengetahui berapa banyak akselerasi, dan ia juga dilengkapi dengan sepatu boot sengsing kecepatan 30%, dan memiliki langkah tubuh pantom tingkat lokal. Serangkaian bonus, meskipun hanya kekuatan semangat perang, tidak jauh lebih buruk daripada kecepatan burung bayangan kutub darah emas. Ketika burung bayangan kutub darah emas menghantam, Tang Yi berlari pantom wall, dan menemukan kilatan ke arah, kemudian lolos dari kecupan burung bayangan kutub darah emas. Jika burung bayangan kutub darah emas ini tidak meletus pada kecepatan horor pertama kali, maka pada kecepatan aslinya, Tang Yi tidak bisa membantu. Sebaliknya, ancaman Tang Yi terhadap burung bayangan kutub darah emas akan lebih besar. Tidak sopan untuk datang dan pergi. Melihat bahwa burung bayangan kutub darah emas melakukan serangan balik pada dirinya sendiri, Tang Yi tidak bisa membiarkan burung yang bau melampiaskan kemarahannya. Tangannya sekali lagi muncul dengan pisau angin dan berjuang menuju burung bayangan kutub darah emas. Sayangnya, kecepatan bilah angin terlalu lambat, dengan kecepatan aurora darah emas, ia tidak bisa mengenai itu sama sekali. Emas darah aurora hanya memutar tubuhnya sedikit, dan menghindarinya. Kemudian, burung bayangan kutub darah emas menyerang Tang Yi lagi. Dengan cara ini, satu orang dan satu burung berkelahi bersama. Anda mematuk saya akan meniup Anda di tepi, kedua belah pihak cepat, tidak ada yang bisa melakukan apapun, bermain selama setengah jam, masih berdiri diam, tidak ada yang terluka. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, tidak hanya napas burung bayangan kutub darah emas semakin lemah, tetapi bahkan Tang Yi tampak lelah. Dengan kekuatan Tang Yi, jika Anda tidak beristirahat, Anda hanya dapat menggunakan seni bela diri lebih dari 30 kali sekaligus, setelah lebih, energi tubuh tidak akan mencukupi, tubuhnya juga tidak akan mampu menanggungnya.
Pada saat ini, dengan terus menggunakan Phantom Step dan terus menggunakan Blade of Wind, tubuhnya secara bertahap menjadi kewalahan. Situasinya lebih buruk daripada burung bayangan kutub darah emas. Tidak bisa terus seperti ini, pikir Tang Yi. Jika Anda terus mati dengan cara ini, Anda juga akan diseret hingga mati oleh burung bayangan kutub darah emas. Daya tahan monster jauh lebih kuat daripada manusia. Meskipun Tang Yi telah makan banyak pil dengan atribut, saat ini, masih tidak sebagus monster tingkat kelima, jadi dia harus bertarung dengan cepat. Namun, burung bayangan kutub darah emas adalah monster terbang, dan kecepatannya masih sangat cepat. Bila angin tidak dapat mengenai itu sama sekali, metode apa yang dapat digunakan untuk mengakhiri pertempuran ini? Awalnya memasuki area monster level 5, Tang Yi tidak hanya ditingkatkan, tetapi juga untuk meningkatkan kemahiran bila angin. Pada saat ini, dalam menghadapi burung bayangan kutub darah emas, bila angin juga merupakan pilihan terbaik. Seni bela diri lainnya pada dasarnya tapi tidak ada yang namanya burung bayangan kutub darah emas di langit. Akan menyenangkan jika aku bisa terbang, pikir Tang Yi. Sangat disayangkan bahwa terbang harus berada di tingkat Raja Perang. Meskipun dia sudah berada di tingkat roh perang dan kekuatannya sebanding dengan Raja Perang, dia sama sekali bukan Raja Perang, jadi dia tidak memiliki kemampuan terbang dan tidak ada gunanya untuk berpikir. Terbang untuk melawan Golden Blood Paul Shadow Eagle tidak mungkin. Bagaimana cara melakukannya? Melihat bila angin di tangannya, Tang Yi berpikir cepat. Bila angin, dapatkah itu hanya dikirim sekali dalam satu waktu? Tidak bisa mengendalikannya. Tidak ada banyak perubahan. Tidak, seni bela diri terestrial seharusnya tidak sekaku itu. Setelah Tang Yi memutar tangannya dan mengembunkan pisau angin, alih-alih membuangnya, dia memutuskan untuk memutar tangannya lagi setelah beberapa saat, dan kemudian mengeluarkan pisau angin lainnya. Pada saat ini, total 2 bilah angin muncul di tangannya. Tentu saja, Tang Yi sangat senang, tetapi dia tidak puas. Tangannya berbalik lagi, dan pisau angin lain muncul. Cara ketiga. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, ketika bilah angin ketiga muncul, Tang Yi merasa dikuasai dan underpowered. Meskipun tubuh masih penuh gas dan tubuh masih bisa bertahan, ketika memadatkan pisau ledakan keempat, dia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang menekannya, membuatnya terengah-engah dan tampaknya telah mencapai batas. Ingin menyingkat pisau angin keempat lagi, Tang Yi merasakan tekanan besar, dan akhirnya dia harus menyerah. 3 cara harus menjadi batas yang Tang Yi bisa padatkan pada satu waktu, dan juga batas yang bisa dia kontrol. Oh, Kali ini, Tang Yi membuang 3 bilah angin pada saat yang sama, dan 3 bilah angin terbang menuju burung bayangan kutub darah emas dalam bentuk zigzag. Pada saat yang sama, 3 bilah angin mengarah ke 3 arah dan mengunci sosok burung bayangan kutub darah emas. Hah! Serangan tiba-tiba membuat burung bayangan kutub darah emas itu menciak lagi. Tidak mengerti bahwa pertempuran itu baik, bagaimana manusia ini tiba-tiba mengubah gerakannya. Selain itu, 3 bilah angin ini memblokir posisi terbangnya, dan datang tiba-tiba, meninggalkan burung Golden Blood Polar Shadow tanpa pertahanan, atau menghadapi serangan seperti itu, saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kebijaksanaan burung bayangan kutub darah emas tidak tinggi, seluruhnya didasarkan pada naluri untuk bertarung. Pada saat ini, di hadapan gerakan tiba-tiba Tang Yi, ia buta. Menyerang. Tapi, engah. Oh! Suara pemotongan daging terdengar, diikuti oleh teriakan tragis dari burung bayangan kutub darah emas, tubuhnya bergoyang dan jatuh dengan cepat. Meskipun sangat cepat, ia dihadang oleh 3 bilah angin. Ketika berusaha keras untuk menghindarinya, ia hanya bisa lepas dari 2 bilah angin dan terluka oleh bilah angin ketiga. Bilah angin ketiga Tang Yi memotong sayap emas burung bayangan kutub darah emas. Darah Jin Cancan tumpah dari sayapnya, dan tubuhnya dengan cepat jatuh ke tanah karena kehilangan keseimbangan. Selesai. Tang Yi tidak berharap itu hanya iseng, tetapi berhasil, yang membuatnya sangat bahagia. Xin Dao bahkan menggunakan bilah angin untuk mencapai efek aneh, menguasai lebih banyak metode penggunaan, dan Ik-nya tak terkalahkan.
Melirik ke Golden Blood Polar Shadowbird, monster tingkat kelima ini memiliki darah emas di sayapnya dan terlihat sangat malu, tetapi ketika hendak jatuh ke tanah, tubuhnya bergetar, dan tahan untuk terbang lagi, berdiri. Melihat mata Tang Yi, dia lebih bermusuhan dan benci, dan dia sepertinya ingin membunuh Tang Yi dengan cepat. Di mana itu telah dihina begitu lama. Di depannya, pria ini benar-benar melukai sayapnya yang indah, yang memalukan bagi Ci Guo untuk burung bayangan kutub darah emas. Cerita bersambung di bawah ini. 64. Baik. Burung bayangan kutub emas-emas bergegas menuju Tang Yi, dengan momentum lebih banyak, kecepatan lebih cepat, dan momentum lebih dahsyat. Sepertinya dia mati-matian melawan Tang Yi. Namun, Tang Yi sudah tahu keterampilan menggunakan bila angin, dan dengan serangan jarak jauh, bagaimana ia bisa mati-matian bertarung dengan burung kutub darah emas? Bukankah ini bodoh? Ketika tangan itu terbalik, bila angin muncul. Kali ini, Tang Yi tidak mengembunkan 3 bila angin, tetapi hanya 1. Dia ingin bereksperimen dengan metode penggunaan lain. Kontrol. Dengan lambaian tangannya, Feng Yi ditembak oleh Tang Yi dan terbang menuju burung bayangan kutub darah emas. Seperti biasa, burung bayangan kutub darah emas menghindar dengan cepat, berusaha mati-matian untuk menghindari kematian, jadi bila angin yang terbang harus bersembunyi. Selain itu, selama itu bukan serangan dari 3 bila angin tadi, bila angin tidak memiliki ancaman sama sekali, selama tubuh sedikit berputar, ia dapat bersembunyi tanpa mempengaruhi serangannya pada Tang Yi. Tapi kali ini, burung bayangan kutub darah emas salah. Bila angin ini sangat berbeda dari bila angin yang digunakan Tang Yi sebelumnya. Ketika saya melihat burung bayangan kutub darah emas berputar menjauh dari bila angin, tangan Tang Yi tampaknya mengikuti, bergerak ke arah burung bayangan kutub darah emas menghindari. Kemudian, bila angin, yang semula terbang langsung di udara, berbalik, dan bahkan terbang melengkung, mengejar sosok burung kutub darah emas. Golden Blood Polar Shadowbird sama sekali tidak mengharapkan perubahan seperti itu, dan yang tidak siap menabrak bila angin. Engah. Ada suara lembut lain dari daging dan darah, dan luka lain muncul di tubuh burung bayangan kutub darah emas. Menderita cedera, burung bayangan kutub darah emas juga berbalik dari Tang Yi. Serangannya yang kuat diinterupsi oleh bila angin yang aneh. Berhasil. Bila angin melengkung. Ini adalah eksperimen kedua Tang Yi tentang metode penggunaan Blade of the Wind, tetapi itu tidak terlalu praktis, sekali lagi meninggalkan luka pada tubuh burung bayangan kutub darah emas, dan juga menghentikan serangan burung bayangan kutub darah emas. Entah itu bila angin ganda atau bila angin melengkung, efeknya cukup luar biasa, bahkan di depan monster yang dikenal sebagai kecepatan, seperti burung bayangan kutub darah emas, ada efek aneh. Oh. Dengan meratap, dalam kasus luka terus-menerus, burung bayangan kutub darah emas akhirnya takut, dan mata memandang Tang Yi sudah penuh ketakutan. Itu tidak bisa membantu Tang Yi, tetapi Tang Yi dapat menyerang itu. Dengan cara ini, itu akan benar-benar dibunuh oleh Tang Yi, yang membuat burung bayangan kutub darah emas menakuti manusia di depannya. Cerita bersambung di bawah ini. Dengan marah mengipasi sayapnya, burung bayangan kutub darah emas berkicau, dan berbalik, pantat berbalik ke Tang Yi, dan melarikan diri. Monster tingkat kelima, burung kutub darah emas dengan kekuatan yang sebanding dengan Raja Perang, bahkan melarikan diri oleh roh perang Tang Yi. Apakah Anda berani percaya? Ini bahkan lebih kuat dari Elvis beracun yang bertemu Tang Yi pada saat itu. Jika ini dikatakan, saya takut orang lain akan memperlakukan Anda sebagai orang gila. Bagaimana bisa seorang pejuang tingkat roh manusia memenangkan monster tingkat kelima yang lebih kuat dari Panglima Perang Manusia? Bukankah ini menyombongkan diri? Tapi faktanya ada di depan kita, burung bayangan kutub darah emas memang isyarat untuk melarikan diri. Tang Yi memang memiliki sarana untuk membunuh burung bayangan kutub darah emas. Mau lari. Melihat monster tingkat kelima melarikan diri dalam serangan mereka sendiri, meskipun bangga dalam hati, Tang Yi tidak berniat untuk puas. Dia tidak bisa mengabaikan mangsa di depannya, tetapi ini adalah pengalaman bunga putih. Berapa banyak pengalaman yang bisa dibawa monster tingkat kelima ini?
Ini tidak terbayangkan. Apakah Tang Yi membiarkannya berjalan? Tentu saja tidak. Bila angin melanda, kali ini, Tang Yi membidik leher burung bayangan kutub darah emas dan memenggalnya dengan satu pukulan, itu tidak lagi begitu sederhana untuk membiarkannya sakit. Setelah pengujian tadi, Tang Yi juga menguasai metode kontrol dari bila angin berbentuk busur. Dengan cara ini, jauh lebih mudah untuk berurusan dengan burung bayangan kutub darah emas. Bahkan jika burung kutub darah emas terbang lebih cepat, ia dapat menghindari bila angin yang terbang dalam garis lurus, dan itu bahkan tidak akan dapat memprediksi penghindaran bila angin yang berputar. Jadi setelah Tang Yi menabrak bila angin, ia menatap tubuh burung bayangan kutub darah emas, selalu bersiap untuk mengubah bila angin dan menyesuaikan sudut terbang bila angin. Di bawah kendali yang tepat dari Tang Yi, pukulan ini terbang menuju leher burung bayangan kutub darah emas secara akurat, tidak peduli bagaimana burung bayangan kutub darah emas berbalik, bila angin yang dikendalikan oleh Tang Yi seperti tulang tarsal Hei, menjauhlah. Bila angin semakin dekat dan lebih dekat dengan burung bayangan kutub darah emas. Selama sesaat, leher burung bayangan kutub darah emas akan dipotong oleh bila angin, dan dia mati di tempat, berubah menjadi nilai pengalaman Tang Yi. Tetapi pada saat ini, perubahan terjadi. Di bawah situasi berbahaya ini, burung bayangan kutub darah emas pecah. Tubuhnya bergetar sedikit dan kemudian berubah menjadi bayangan. Dengan booming, itu mematahkan perlawanan udara dan terbang ke kejauhan. Kecepatannya persis sama dengan ketika Tang Yi menyerang untuk pertama kalinya, sangat cepat. Setelah beberapa saat, tubuh burung bayangan kutub darah emas muncul lebih dari 10 meter bila angin yang mengejarnya juga kehilangan targetnya dan menghilang ke dalam yang tak terlihat. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi sedikit tercengang. Dia akan memenggal monster tingkat kelima pertama, tapi dia tidak berharap bahwa monster tingkat kelima ini akan memiliki metode penyelamatan hidup lain dan lolos dari serangan fatal kedua. Dan, sosok itu semakin jauh. Tidak, itu melarikan diri. Dalam suasana hati Tang yang kacau, setelah menggunakan metode khusus untuk melarikan diri dari selusin meter, burung bayangan kutub darah emas membentangkan sayapnya dan terbang jauh tanpa berani kembali. Tang Yi buru-buru mengejar masa lalu, tetapi dia tidak bisa membiarkan mangsanya lari, jadi dia menggunakan semua kekuatannya untuk menjalankan langkah pantom. Tapi untungnya, setelah menggunakan kecepatan metamorfosis lagi, keadaan burung bayangan kutub darah emas tampak lebih tertekan, dan kecepatan pada saat ini jauh lebih lambat daripada dalam keadaan normal. Sayap yang lebih gelap menjadi tidak lagi menyilaukan. Sepertinya itu telah berubah dari seorang putri cantik menjadi Cinderella, dan citranya telah anjlok. Kalau dipikir-pikir, setiap kali Golden Blood Polar Shadow Bird menggunakan cara yang menyelamatkan jiwa ini untuk meningkatkan kecepatan, ia memiliki penurunan kekuatan yang nyata. Ini juga memberi Tang Yi kesempatan. Ketika kecepatan darah burung kutub emas bayangan sangat berkurang, dan kecepatan Tang Yi lebih cepat, Tang Yi hanya beberapa napas jauhnya, dan dia mengejar dan datang di belakang burung darah emas kutub bayangan burung. Bila angin menabraknya, memberi burung bayangan kutub darah emas tidak ada kesempatan sama sekali. Burung bayangan kutub darah emas sangat lemah pada saat ini, dan tidak ada kemungkinan untuk menghindarinya sama sekali, jadi bila angin menghantam dan memotong lehernya sekaligus, dan jatuh dari udara. Untungnya, Golden Blood Polar Shadow Bird telah mencoba yang terbaik dan menggunakan cara menyelamatkan jiwa yang super untuk melarikan diri, tetapi masih sulit untuk melarikan diri dari telapak Tang Yi dan menjadi nilai pengalaman Tang Yi. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh binatang monster tingkat 5 Golden Blood Polar Shadow Bird, mendapatkan 500.000 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena menyelesaikan pembunuhan pertama monster level 5, mendapatkan 300.000 poin pengalaman dan 10 pil dengan semua atribut. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi yang berhasil dalam tantangan lompatan, memperoleh 100.000 poin pengalaman tambahan, dan 10 pil dengan semua atribut. Sebanyak 800.000 poin pengalaman. Panen bumper. Tang Yi senang untuk sementara waktu. Meskipun tidak ada hadiah item dan tidak ada peningkatan,
dia menerima hadiah nilai pengalaman yang sangat besar, yang setara dengan Tang Yi membunuh ratusan monster level 4. Selain itu, dia juga menerima hadiah 20 pil semua atribut. Itu juga panen yang baik. Pil atribut lengkap, setelah digunakan, semua atribut pemain bertambah 1. Ini adalah pil yang lebih maju daripada pil kekuatan tunggal, pil tangkas, Del. Cerita bersambung di bawah ini. Tampaknya membunuh monster tingkat tinggi tidak hanya memiliki nilai pengalaman yang lebih tinggi dan lebih tinggi, tetapi juga tingkat item yang dihargai naik dengan air, dan bahkan pil kecil telah naik 1 tingkat. Ini benar-benar menyenangkan Tang Yi. Tang Yi meletakkan tubuh Golden Blood Aurora di ransel sistem, dan kemudian beristirahat di tempat, dan pertempuran hari ini berakhir. Setelah seharian berkelahi dengan burung bayangan kutub darah emas, Tang Yi kelelahan. Dia tidak tahu berapa banyak bila angin yang digunakan hari ini, dan berapa kali burung bayangan kutub darah emas disembunyikan oleh langkah pantom. Akhirnya, saya menemukan cara bagi Tang Yi untuk membunuh burung bayangan kutub darah emas, jika tidak, dialah yang berbaring di genangan darah sekarang, bukan burung bayangan kutub darah emas. Buka panel properti, dan kemampuan Blaze Blade telah mencapai 50-100, yang lebih cepat dari 2 skill sebelumnya. Ini mungkin dikaitkan dengan otak pintar Tang Yi, mempelajari berbagai metode menggunakan bila angin, dan berbagai perubahan, sehingga kemampuannya dapat ditingkatkan dengan cepat. Jika tidak ada kecelakaan, mungkin besok atau lusa, kemampuan skill Blaze Blade bisa mencapai 100%. Meskipun Tang Yi hanya membunuh burung bayangan kutub darah emas hari ini, keuntungannya tidak banyak, dan hari ini cukup memuaskan. Hari kedua juga merupakan hari ke-8 masuknya Tang Yi ke hutan Feng Yue. Setelah malam pemulihan dan istirahat, keadaan Tang Yi kembali ke puncaknya, dan kemudian ia terus menemukan lawan di daerah tengah hutan Feng Yue. Memenangkan monster level 5 pertama, dia sudah percaya diri dan tak kenal takut dalam menghadapi monster level 5. Namun, setelah menghabiskan sedikit waktu di hutan Feng Yue, Tang Yi tidak menemukan monster di daerah tingkat 5. Saya pikir tidak ada banyak monster tingkat kelima di hutan Feng Yue. Selain itu, area tingkat kelima dari hutan Feng Yue tidak besar, dan itu adalah lingkaran yang lebih kecil dari area tingkat keempat. Setelah berjalan-jalan lagi, Tang Yi datang ke danau kecil. Pada saat ini, ia akhirnya melihat monster tingkat kelima kedua setelah datang ke hutan Feng Yue. Monster ini seperti bukit. Ketika Tang Yi melihatnya, dia sedang minum air di tepi danau. Tinggi monster itu lebih dari 5 meter, dengan 2 sudut tajam panjang dan pendek di kepalanya, seperti seekor sapi, dengan anggota tubuh yang kuat, punggung yang bengkok seperti bukit, dan skala besar, berkilau di bagian belakang. Itu terlihat seperti badak besar di bumi, tetapi tubuh besar itu seperti gajah raksasa, yang lebih menakutkan daripada badak besar. Dengan takjub, Tang Yi membuang operasi mata sehari. Nama, Kodo Beast. Deskripsi, monster kekuatan, yang ditutupi dengan timbangan berat, kebal terhadap pedang dan senjata, dengan kekuatan pertahanan yang sangat tinggi. Ini dapat menimbang hingga 5.000 pound dalam satu langkah. Dibandingkan dengan lawannya yang tipis, hanya perlu satu langkah untuk menginjak lawan. Orang bolok. Putusan, ancaman sedang relatif terhadap pemain. 5.000 pound. Deskripsi monster di depannya membuat Tang Yi mengambil nafas, dan diam-diam mengatakan bahwa kekuatannya kuat. Apa konsep 5 kg? Beratnya 2,5 ton, sudah setara dengan truk besar penuh muatan. Jika tertabrak monster sebesar ini. Pikirkan tentang hal ini, Tang Yi merasa tidak enak. Tampaknya binatang kodo ini jelas lebih kuat dari aurora darah emas yang dia temui sebelumnya, tetapi penilaian yang ditunjukkan hanya moderat dan kurang mengancam daripada aurora darah emas. Ini membuat Tang Yi sedikit terkejut. Tapi memikirkannya, Tang Yi merasa lega. Kecepatan metamorph seperti Golden Blood Polar Shadow Bird memang menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi Tang Yi. Lagi pula, jika Tang Yi tidak memiliki Phantom Walk, atau tidak memiliki sepatu sengsing, atau belum minum pil tangkas selama ada sesuatu yang hilang dalam sampel, Tang Yi tidak dapat mengimbangi kecepatan burung bayangan kutub darah emas. Jika Anda tidak bisa mengikuti kecepatannya,
maka Anda tidak bisa menghindari serangan burung bayangan kutub darah emas, apalagi serangan untuk membunuh burung bayangan kutub darah emas. Meskipun binatang kodo terlihat lebih kuat dari burung bayan kutub darah emas, ia juga perlu menyerang Tang Yi. Kecepatannya tidak cukup untuk menyerang Tang Yi. Bahkan dengan kekuatan yang kuat, itu tidak akan membawa ancaman. Karena itu, tidak ada yang salah dengan penilaian kodo. Sistem ini didasarkan pada perbandingan berbagai atribut pemain dan monster, dan hasil penilaian ini diperoleh. Namun, kali ini, ketika Tang Yi menemukan kodo, kodo juga menemukannya, dan tidak memberi Tang Yi kesempatan untuk menyerang. Setelah menemukan manusia aneh yang muncul di wilayahnya sendiri, kodo bis memiliki sepasang mata merah besar, menatap Tang Yi, dan hidungnya mulai menghembuskan banyak aliran udara. Dibandingkan dengan burung bayangan kutub emas, kepribadian kodo relatif lebih mudah marah. Sebagai monster tingkat kelima, ia sangat mementingkan kesadaran teritorial, tidak peduli apakah itu manusia atau binatang buas, selama ia menyerang wilayahnya, ia akan segera menyerang dan menginjak-injak penyusup ke dalam saus daging. Oleh karena itu, ini juga alasan mengapa Tang Yi Xiao bertemu dengan binatang iblis untuk waktu yang lama, karena ia telah memasuki wilayah binatang kodo, dan binatang kodo tidak mengizinkan orang atau binatang lain muncul di wilayahnya. Di depan kodo bis, tubuh Tang Yi sedikit lemah, dan tubuh kecilnya seperti semut di mata kodo bis, selama diinjak, ia bisa dihancurkan menjadi saus daging. Tanpa menunggu Tang Yi untuk menyerang atau mengungkapkan niat jahat, binatang kodo ini merasa bahwa Tang Yi bullying, dan ia pertama kali meluncurkan serangan terhadap Tang Yi tanpa ekspresi berlebihan dan benar-benar tidak masuk akal. Boom! Bang! Kodo maju selangkah dan berjalan ke arah Tang Yi selangkah demi selangkah. Meskipun kecepatan binatang kodo tampaknya tidak cepat, ia telah mengambil langkah besar, hampir 2 meter, dan hanya berkedip sebelum datang ke Tang Yi. Kemudian, angkat satu kaki dan melangkah langsung ke Tang Yi. Tidak masuk akal sama sekali. Tentu saja, tidak ada pembenaran untuk monster. Bersambung.